Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu. Kami melaksanakan. Saya dengar. Nggak usah teriak, Mbak. Saya dengar. Nggak usah teriak, tolong, nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silakan. Iya. Iya, betul. Iya. Karena ini membahayakan. Ya, walaupun mungkin kalau ibu selama itu tidak tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan dulu. Mau ditangkap? Silakan. Gimana nangkapnya? Surat penangkapannya silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya akan bertanggung saya melaksanakan Iya. dengan spontan dengan kesikapan kami Iya. untuk menyelamatkan diri. Iya. Iya. Sudah saya simpan videonya juga, saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap, surat penangkapannya di mana, mau dipenjara di mana. Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai ini nggak ya. akan dipenjara. Siap tidak? Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti, sebagai mohon maaf, wakil Bu. rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, amanat undang-undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat Indonesia. Mari kita pulang. Dibilang salah tadi. Sekarang teriak. Silakan. Ya. Saya dapat surat Saya perintah. juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Ya. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. 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 Pulang kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, terjadi kebrutalan oknum aparat terhadap rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah beredar banyak video dan ada seorang perempuan yang mati-matian membela korban yang dianiaya oknum aparat tersebut. Setelah saya melihat, ternyata perempuan itu adalah sahabat saya. Namanya Mbak Indah Subekti Kuntariningsih SE. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, merangkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul. Seorang Indah Subekti Kuntariningsih dengan gigih melindungi rakyatnya. Pertanyaannya, ada apa? Pada saat Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Untuk itu, hari ini saya menghubungi sahabat saya, Mbak Indah Subekti Kuntariningsih, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita saksikan wawancara saya via telepon dengan Mbak Indah Subekti Kuntariningsih berikut ini. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat pagi, Mas Rudi. Mbak Indah, nyun minta maaf, ini saya kemarin mendengarkan ada peristiwa atau tragedi yang sangat mengenaskan di Gunung Kidul. Dan saya melihat Mbak Indah dalam video itu menyelamatkan salah seorang rakyat di Gunung Kidul. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu, Mbak? Yang terjadi, Mas Rudi, kami kebetulan seluruh ketua partai ini dipanggil untuk menjemput Ibu Puan di bandara. Jadi pas kejadian kami tidak ada di tempat. Sehingga kami mendapatkan berita dari telepon bahwa ada salah satu warga kami yang ditangkap oleh aparat. Sehingga saat itu juga yang saya lakukan pertama, ini A1 Mas Rudi, dan baru Mas Rudi yang saya beritahu, saya pertama menelpon Intel Polres. Apakah yang melakukan dari Polri? Ternyata dari Intel Polres dijawab tidak ada perintah untuk melakukan itu. Kemudian orang-orang yang digeledah di situ, yang digeledah bajunya karena menggunakan kaos Ganjar diminta untuk pergi, menyampaikan bahwa ada oknum yang disebutkan yang
menyampaikan bahwa kalau ada yang membawa spanduk atau baju Ganjar untuk digeledah. Langsung saya telepon Intel Kodim. Hmm. Jadi sebagai ketua DPRD yang menjalankan amanat undang-undang, karena Pak Bung Karno memproklamasikan negara kita itu tujuan yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, maka saya wajib menjalankan amanat itu, Mas Rudi. Sehingga saya telepon Intel Kodim. Di situ langsung saya tegaskan, Mas, saya tahu sampean menjalankan perintah atasan. Tetapi saya juga menjalankan perintah konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat Gunung Kidul. Dan jika terjadi apa-apa terhadap masyarakat Gunung Kidul, kita terpaksa bertemu di lapangan. Itu bahasa saya, Mas. Iya, siap. Itu bahasa saya kepada Intel Kodim. Nah, beliau menjawab bla 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 bla. Saya tutup. Saya tidak mendengarkan apa yang beliau katakan karena saya sudah dikabari di lapangan. Setelah itu, saya telepon Komandan Kodim, Mas. Jadi, saya dalam posisi itu saya tidak main-main setelah mendengar ada pencekalan itu, Komandan Kodim saya telepon. Sampai 3 kali saya telepon, beliau tidak mengangkat. Setelah saya hampir sampai Wonosari, beliau WA. Mbak Yu, saya tidak tahu menahu soal kejadian itu karena saya posisinya di Taman Budaya Gunung Kidul. Pak Dandim menyatakan tidak berada di lokasi penangkapan anak itu. Karena Pak Dandim tidak berada di situ, kemudian Intel Polres merasa tidak menginstruksikan ada penangkapan dan penggeledahan, maka saya menuju lokasi, Mas. Saya menuju lokasi, saya menggunakan AB3. Karena saya tahu diri, saya harus memposisikan sebagai apa saat itu, walaupun saya sebagai ketua partai. Saya sampai lokasi, sebelum sampai lokasi karena Dandim dan Intel Kodim itu sudah saya telepon, saya meminta bantuan siapa yang ada di lapangan, yang saya kenal, tolong negosiasikan anak itu dilepaskan. Jangan, minimal dilepaskan itu supaya tidak dipukuli gitu loh, Mas. Minimal dilepaskan dari... Apa memang orang itu dipukuli ya, Mbak ya? Anak itu di uppercut, sekarang tidak bisa makan, Mas, anak itu. Oh, dipukul dagunya begitu? Dipukul di uppercut dari bawah, kena jakunnya, kena rahangnya, kayak Mike Tyson itu loh, Mas. Kemudian yang sebelah kiri kena dagu sama rahang, jakunnya kemarin mendelep loh, Mas, di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kemudian di uppercut di kanan, dia menghindar, Mas. Kena hidungnya, tulang hidungnya. Nah, tulang hidungnya bengkok. Anak itu berdarah karena hidung yang memang melakukan berdarah. Siapa, Mbak Indah? Yang melakukan itu 2 orang yang saya tegur di lokasi, Mas. Saya emosinya karena... Itu siapa itu mereka berdua itu? Mengatakan dari tim pengamanan presiden. Yang bersangkutan mengatakan, saya hanya bertugas. Saya tim yang mengamankan presiden. Saya diperintah untuk mengamankan presiden. Seandainya ibu mengatakan ini tidak membahayakan objek, tapi bagi kami anak ini membahayakan objek. Begitu, Mas, di lapangan kalimatnya setelah saya sampai. Artinya tim pengamanan presiden itu dari Pas Pampres atau mungkin dari lokal keamanan setempat di Gunung Kidul? Bukan, Mas. Kalau dari lokal saya kenal semua. Artinya dari Polres, dari ini saya kenal. Jadi bukan dari Gunung Kidul. Mungkin saya tidak berani berspekulasi. Tapi yang jelas yang bersangkutan itu sebelum saya datang itu tadi malam kita lihat semua video intimidasinya, memang beliau sudah menyatakan diri sebagai tim pengaman presiden, Mas. Sehingga dengan bebas mengancam, menghujat, mencaci maki itu seolah-olah sah-sah saja gitu. Mbak Indah, mohon maaf, apakah benar sehari sebelumnya itu ada larangan atau instruksi pencopotan atribut Ganjar atau PDIP? Ini yang saya lupa sampaikan kemarin, Mas. Jadi, Mas, di saat Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku Pas Pampres untuk menurunkan bendera. Lah, saya jawab, bendera PDI Perjuangan yang sudah terpasang itu 3.000. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh Pas Pampres itu mengantarkan 2 Pas Pampres itu bertemu saya. Siapa yang bertanggung jawab dengan bendera ini? Ditanya begitu. Langsung yang bertanggung jawab ketua DPC kami.
mohon untuk Bapak bertemu dengan Ketua DPC kalau minta diturunkan. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Karena Mbak Saya Indah juga Ketua DPC PDIP Gunung Kidul ya? betul, karena saya merangkap sebagai Ketua DPC, Mas. Oke, siap. Di situ langsung oleh beliau berdua, saya diminta menurunkan. Itu benar-benar disaksikan seluruh warga yang ada di lokasi itu, karena saya datang, dan seluruh satgas yang menjemput saya. Kemudian Alasannya apa, Mbak? alasannya karena ada presiden mau lewat. Loh, Saya apa hubungannya jawab, presiden lewat dengan bendera saya jawab, PDIP? Mas. Iya. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Saya memang seperti itu, Mas. Langsung mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi Ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Saya memang seperti itu dengan mereka. Mbak Indah, nyun sewu. Apa kaitannya bendera dengan keselamatan presiden? Kami tanyakan, sedemikian takutkah presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Saya begitu. Ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon Ibu untuk memahami. Langsung saya debat, Mas. Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Saya langsung begitu, Mas. Apa bendera-bendera partai yang lain harus diturunkan juga? Lah kami tanyakan, kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Saya begitu, Pak Mas Rudi. Jawaban mereka? Perintah atasan. Perintah atasan. Nggih. Dan saat itu saya langsung telepon ke Polres karena itu kan saya pikir dari Intel Polres. Polres saya telepon, tidak Bu Ketua, kami memantau di lapangan dan kami tahu Bu Ketua sedang diinterogasi oleh 2 aparat itu. Begitu, Mas. Artinya itu bukan Bukan dari Polres Gunung Kidul, Mas. baik. Bukan. Iya. Saya tegaskan A1. Insya Allah ini tidak meleset karena dari seluruh Kapolresnya, seluruh Kapolsek, Kapolres, Intelnya Polres itu saya mengenal baik. Sehingga saya betul-betul mengenali wajah itu bukan dari Polres Gunung Kidul. Terus akhirnya bendera itu tidak diturunkan? Bendera itu mereka tidak berani menurunkan, kami bertahan tidak menurunkan, kami tugaskan 150 satgas menginap di titik-titik bendera yang akan dilewati presiden, Mas. Jadi demi Tuhan satgas kami, masing-masing komandan satgas, karena kami sudah mendapat teguran untuk diturunkan, kami takut kalau tiba-tiba tanpa izin kami, kemudian pas presiden menjelang datang diturunkan, kami tidak mau, no Mas, kalau caranya zolim hanya bendera kami. Kalau bendera semua diturunkan, kami oke. Tetapi kalau hanya PDI Perjuangan, akan saya lawan sampai mati, Mas. Mbak, akhirnya kan presiden sudah datang ke Gunung Kidul. Iya. Tidak ada insiden apapun dengan bendera masih berkibar kan? Tidak ada. Tidak ada insiden apapun, bendera masih berkibar. Pak Jokowi juga tidak ditusuk pakai tiang bambunya kok, Mas. Malah Pak Presiden gembira karena ada yang menyambut pakai baliho dan spanduknya Gibran Fans Club. Malah dada-dada mereka dilempar kaos. Tetapi di saat ada satu spanduk Ganjar Pranowo yang jauh dari objek, malah justru dilemparkan orangnya, bukan dilempar kaosnya. Jadi Pak Presiden ini sudah memberikan presiden yang buruk untuk demokrasi yang ada di Gunung Kidul, Mas. Keperbiaannya terlalu kelihatan begitu ya, Mbak ya?
Keberpihakannya terlalu kelihatan, apalagi aparatnya, Mas. Iya, iya, Jadi iya. di saat spanduk-spanduk yang mendukung anaknya dibiarkan bahkan aparat melenggang dengan santainya, ini belum apa-apa mereka sudah mau sweeping Mm-mm. spanduk dan kaos Ganjar. Apakah sebagai presiden, Pak Presiden alergi dengan demokrasi? Seandainya ada orang pakai kaos Che Guevara, kemudian kaos Anies dan sebagainya, apakah Pak Presiden juga akan melakukan hal yang sama? Tetapi bagi saya sebagai wakil rakyat, jika saat itu yang dipukuli adalah pendukungnya Anies, yang dipukuli adalah pendukungnya Caimin, saya pastikan saya tetap akan berdiri paling dekat dengan korban. Karena ini tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan undang-undang dalam pembukaannya. Benar, iya. Bahwa Bung Karno memproklamasikan kita itu untuk merdeka, untuk melindungi segenap bangsa dan rakyatnya, Mas. Iya. Mbak, insiden yang akhirnya si bapak itu dipukul itu karena beliau ngapain, Mbak? Apa membentangkan? Karena saya tanyakan, kenapa anak ini harus dipukul? Pertanyaan saya. Hmm. Karena yang bersangkutan membawa spanduk dan mengancam keselamatan presiden. Apa yang ditakutkan dari spanduk itu sehingga dianggap mengancam keselamatan presiden? Karena spanduk ini mendekati objek. Tolong kita lihat video bersama-sama. Objek paling dekat dengan presiden itu siapa? Bukan anak itu. Anak ini objek paling jauh dari presiden saat itu. Isi spanduknya apa, Mbak, sebetulnya? Isi spanduknya tulisan, "Selamat datang Pak Jokowi." Sebagai bentuk rasa hormat sebagai presiden, disampaikan. Berikutnya, kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar. Artinya, dia dengan jujur loh Mas, berani Itu menyampaikan kan hak rakyat toh, Mbak? hak demokrasi Mas. Iya, hak Dan konstitusional itu rakyat tidak toh. mengancam presiden kecuali, "Selamat datang Pak Presiden, Pak Presiden harus mati di tangan saya." Itu namanya mengancam keselamatan presiden, menurut versi kami yang orang awam. Berikutnya, anak itu tidak bersenjata, tidak membawa senjata tajam, tidak. Kenapa masih harus dipukuli? Sudah digeledah, sudah ketemu isi tasnya hanya rokok. Kenapa masih harus ditakut-takuti? Kamu bajingan, anjing kamu, kok bisa saya habisin begini. Sudah selesai penggeledahannya, kenapa masih harus mencaci maki anak itu? Iya, iya. Saya melihat videonya dan saya sebagai rakyat salut dengan ketegasan Mbak Indah untuk membela rakyatnya. Luar Ini biasa. harus refleks bagi semua orang, Mas. Iya. Tidak hanya refleks bagi ketua partai PDI sebagai pendukung Mas Ganjar, ini harus refleks sebagai masyarakat Indonesia yang sudah diberikan hadiah kemerdekaan oleh Bung Karno untuk sama-sama kita melindungi siapapun orang yang tertindas. Iya, iya. Jadi saya tidak peduli dengan medsos yang membuli saya, apalagi hanya medsos musuh kita. Orang aparat aja saya lawan kok kalau memang itu tidak benar, Mas. Mbak Indah dalam posisi membela hak-hak rakyat, ya Pak ya. Saya sebagai ibunya warga Gunung Kidul yang harus memberikan rasa aman dan melindungi mereka dan juga melindungi hak-hak mereka untuk menyampaikan pendapat, Mas. Seandainya spanduk itu tulisannya, "Selamat datang Pak Jokowi, saya mendukung Gibran." Saya pastikan dia tidak akan dipukul, Mas. Mungkin malah dikasih kaos kali. Mungkin malah dikasih kaos. Ini tidak boleh loh, Mas, terjadi di tempat lain. Contoh di Gunung Kidul ini, Mas Rudi sebagai penggiat sosial, mungkin ini sudah saatnya untuk mengedukasi seluruh warga negara Indonesia untuk refleksnya dilatih. Saat ada orang seperti itu, jangan mereka membiarkan, Mas. Ini kan yang lain diam saja, Mas, tidak ada yang menolong. Iya, iya, iya. Lah kalau sampai anak itu terjadi apa-apa, bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap keselamatan warganya? Mereka hanya menonton. Kalau mereka menonton itu bisa karena dua hal. Satu, karena tidak punya keberanian untuk ikut membantu melawan aparat, atau aparat itu yang memang tidak mengizinkan anak itu ditolong. Karena di saat beberapa diminta untuk membantu melepaskan, justru dituduh, "Kamu temannya ya? Kamu rombongannya ya? Kamu apa tujuannya untuk membentangkan ini? Kamu ingin mengganggu presiden ya?" Katanya seperti itu. Jadi bisa dua kemungkinan. Mereka tidak berani, yang kedua mereka dihardik oleh
aparat itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menumbuhkan rasa keberanian kita untuk melawan kezoliman terhadap pemimpin kita, aparat-aparat yang masih makan duit rakyat tetapi tidak melindungi rakyat. Ini yang harus kita gelurakan bersama-sama, Mas. Siap, Mbak Indah. Terima kasih waktunya, penjelasan, dan saya akan menyuarakan hal ini karena ini menjadi bagian dari edukasi politik rakyat. Saya ingin juga Mbak Indah menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah untuk berani melawan kezaliman dan melindungi rakyat. Itu yang poin saya untuk menghubungi Mbak Indah tadi. Siap, Mas Nggih. Rudi. Mbak Indah, Terima matur suwun sangat. kasih. Terima kasih Mbak Indah. Izin. Sahabat Indonesia, tadi wawancara saya dengan Mbak Indah Subekti Kuntareningsih. Luar biasa, terjadi kebrutalan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan presiden. Pertanyaan saya heran, kalau menilik keterangan dari Mbak Indah Subekti Kuntareningsih tadi, sehari sebelumnya ada sweeping bendera PDI Perjuangan di Kabupaten Gunung Kidul diminta untuk dicopot oleh oknum yang mengatasnamakan Pas Pampres karena esoknya, tepatnya tanggal 30 Januari 2024, Presiden mau datang berkunjung ke Gunung Kidul membagi-bagi bansos. Dan menurut oknum dari Pas Pampres ini, katanya ini perintah atasan agar tidak ada bendera PDI Perjuangan. Karena itu mengganggu presiden dan mengganggu keamanan presiden. Mulai kapan seorang presiden terganggu dengan bendera partai? Apakah semua bendera partai diturunkan? Ternyata menurut keterangan Mbak Indah Subekti tidak, hanya bendera PDI Perjuangan. Mengapa Presiden Jokowi dipersepsikan oleh anak buahnya tidak menyukai bendera PDI Perjuangan berkibar, padahal mulai menjadi wali kota Solo 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 periode, semuanya yang mengusung adalah partai PDI Perjuangan. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, saya adalah kader PDI Perjuangan waktu itu. Beliau juga mengatakan bahwa Ibu Megawati itu adalah ibu ideologis saya. Bukan hanya Presiden Jokowi yang mendapatkan kemewahan dari PDI Perjuangan, bahkan anak dan menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution menjadi wali kota Solo dan menjadi wali kota Medan atas rekomendasi PDI Perjuangan. Nah, sekarang kok seolah-olah dipersepsikan presiden alergi terhadap bendera PDI Perjuangan. Ada apa? Bahkan korban yang tadi yang diceritakan oleh Mbak Indah, dihajar di leher, kemudian di hidungnya sampai tulang hidungnya bengkok, jakunnya masuk ke dalam, sampai sekarang tidak bisa makan itu, membawa spanduk selamat datang Presiden Jokowi, kami rakyat sudah pintar, kami memilih Ganjar. Mengapa itu mengganggu presiden? Spanduk seperti itu. Spanduk itu adalah ekspresi dari kebebasan masyarakat untuk menyuarakan suara hatinya, itu dijamin oleh konstitusi. Seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi, kalau spanduk itu berisi dukungan terhadap Prabowo Gibran, sudah pasti orang yang membawa spanduk tidak akan diapa-apakan, mungkin malah dikasih hadiah oleh presiden. Tapi karena spanduk itu adalah berisi dukungan terhadap Ganjar, orang itu malah dihajar. Ini menurut saya oknum aparat yang kurang ajar. Mereka lupa bahwa gaji mereka yang dimakan dia oleh anaknya, istrinya, dan keluarganya itu adalah uang rakyat. Mereka digaji oleh uang rakyat. Mengapa mereka menganiaya rakyat? Dan pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada sahabat saya, Mbak Indah Subekti Kuntareningsih, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, bahwa beliau telah
melakukan kewajibannya untuk melindungi warganya. Beliau merasa ibu dari masyarakat Gunung Kidul, ini luar biasa. Dan mudah-mudahan tindakan tegas dan berani dari seorang Endah Subekti Kuntaringningsih ini menjadi inspirasi bagi pemimpin dimanapun, di daerah manapun, di level manapun, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai di tingkat pusat, untuk berani melawan kezoliman, berani mengayomi rakyat dan melindungi rakyat, karena itu kewajiban seorang pemimpin. Ini inspirasi, ini perempuan hebat. Bagi saya, Endah Subekti Kuntaringningsih ini adalah Kartini muda yang luar biasa hebat, yang berani bertindak atas nama kebenaran dan hak-hak rakyat. Dan kepada aparat harus ada klarifikasi. Siapa dua orang aparat ini? Apakah ini dari Pas Pampres atau bukan? Karena menurut dari Mbak Endah, ini bukan aparat setempat di Kabupaten Gunung Kidul. Jangan sampai dengan mengatasnamakan tim pengamanan presiden, seorang aparat dibiarkan merajalela menganiaya rakyat. Ini kebrutalan yang harus kita lawan. Baiklah sahabat Indonesia, saya kira itu yang harus saya suarakan, dan ini harus saya suarakan, saya publikasikan agar rakyat tahu bahwa ada kezoliman yang sedang terjadi, bahwa ada keberanian seorang perempuan pemimpin rakyat untuk melindungi rakyatnya, bahwa ada terjadi tragedi yang memakan korban rakyat oleh keberingasan oknum aparat. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kemerdekaan Indonesia. Saya Rudi Eskam.